Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi kimia yang judulnya adalah sifat keperiodikan. Sifat keperiodikan itu gimana sih? Sifat keperiodikan di sini itu adalah bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap atom atau setiap unsur yang ada dalam tabel periodik itu berdasarkan golongan atau periode. Misal golongan kan golongan yang dari atas dari bawah. Semakin ke bawah itu sifatnya gimana? Nanti sifat-sifatnya ada beberapa jenis. Yang pertama ada sifat kelogaman, ada afinitas elektron, ada sifat ada jari-jari, ada apa lagi? Lupa deh. Yes, itu. Ini intinya itu nanti saya jelaskan satu persatu. Mulai dari jari-jari dulu. Terus dari jari-jari ada elektronegativitas, terus ada afinitas elektron, ada sifat kelogaman sama energi ionisasi. Oh ya, energi ionisasi. Dan yang pertama kita bahas sifat kelogaman pada tabel periodik berdasarkan posisinya dari golongan 1A hingga 8A yang paling kanan. Sifat-sifat keperiodikan. Bagaimana sifat-sifat keperiodikan dalam tabel periodik ketika dia dalam satu golongan? Sifat-sifat logam yang pertama adalah logam non logam. Dalam tabel periodik kan bentuknya ini ya. Ini ada lomba, ini dari pagi, ini gini. Dalam tabel periodik itu semakin ke kanan atau kita tulis semakin ke kanan itu sifatnya adalah kelogamannya semakin berkurang atau dia arahnya adalah non logam. Semakin ke kanan dia sifat kelogamannya berkurang. Ini, jadi sifat kelogaman itu yang sifat kelogamannya paling tinggi itu pasti dimiliki oleh golongan 1A. Sedangkan golongan 8A kita biasanya nyebutnya golongan 8A itu apa? Gas mulia. Sehingga ketika kita ketemu yang namanya gas mulia pasti dia bentuknya bukan logam lagi. Logam di sini kebanyakan adalah wujud fisiknya bentuknya padatan. Tuh. Selain dari padatan, logam itu sebenarnya dinilai bukan dari bentuknya logam atau tidak, tapi bagaimana dia dapat berhubungan dengan sifat konduktivitas atau menghantarkan listrik atau menghantarkan panas, atau elektronnya dapat tereksitasi atau melepas elektron. Terus di sini bukan eksitasi, melepas elektron. Di sini sifat kelogaman unsur logam umumnya adalah dapat menghantarkan listrik, sedangkan unsur non logam itu kebalikannya, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Berarti semakin ke kanan kemampuan untuk menghantarkan listriknya adalah semakin berkurang. Yang pertama, sifat semakin ke kanan sifat kelogamannya semakin berkurang. Terus kemampuan menghantarkan listriknya juga berkurang karena dia sifatnya adalah non logam. Jadi golongan 1A itu logam, 2A itu logam, 3A itu sebagian logam, dan 4A ke kanan sifatnya adalah kebanyakan non logam hingga menjadi gas
logam, cair, gas. Tuh. Selanjutnya ketika kita melihat tabel periodik, biasanya sifat logam sama non logam itu dibedakan berdasarkan warnanya. Warnanya biasanya kalau di dalam buku itu ada warna merah, oranye, biru, sama abu-abu. Yang abu-abu biasanya itu artinya adalah dia non logam. Tapi ketika ketemu warna merah biasanya sifat logam, dan ketemu warna oranye biasanya adalah sifatnya semi logam, dan warna biru dia sifatnya adalah non logam tapi bentuknya cair. Tapi dalam tabel periodik itu gambar warnanya tidak selalu sama. Ada yang memiliki warna lain. Pasti di dalam tabel periodik itu ada simbolnya. Jadi warna apa artinya sifatnya apa, semi logam atau logam atau non logam. Selanjutnya setelah kita mengetahui sifat kelogamannya, logam ini sama non logam pasti berhubungan dengan yang kedua, yaitu titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh. Bedanya apa? Sebelum kita membahas titik didih sama titik leleh, bedanya apa sih? Titik didih sama titik leleh. Kalau titik didih dia itu adalah pertama titik didih, saya tulis dengan TD. Titik didih itu di sini artinya dia mengalami proses penguapan atau dari cair menjadi gas. Kalau titik leleh itu gimana? Saya tulis dengan TL. Titik leleh itu adalah peleburan dari padatan menjadi cair. Tuh bedanya. Misal titik didih sama titik leleh. Titik didih sama titik leleh itu jauh lebih tinggi titik didih. Karena apa? Titik didih itu adalah penguapan. Kalau titik leleh itu peleburan. Jadi fasenya adalah dari padat cair menjadi gas. Gas itu suhunya paling tinggi. Sini gimana cara menentukan titik didih sama titik leleh berdasarkan tabel periodik, besar mana, kecil mana? Itu dilihat dari apa? Sifat kelogamannya juga bisa. Jadi sifat kelogaman ini dia dalam tabel periodik semakin ke bawah dia titik didihnya semakin tinggi. TD dan TL itu semakin tinggi, semakin ke bawah semakin tinggi dalam satu golongan. Ketika dia dalam periode itu gimana? Dari kiri ke kanan. Dari ke kiri kanan itu gimana? Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu dia memiliki kecenderungan naik, tapi dia nanti akan turun lagi. Di mana dia posisi naiknya? Dari golongan 1A hingga 4A dia itu naik. Tapi ketika dia setelah 4A akan mengalami penurunan. Di mana 4A sampai 8A dia itu akan mengalami penurunan. Nilai titik didihnya adalah fluktuatif, naik terus turun. Jadi naik itu gimana? Naik dari 1A sampai 4A itu naik titik didih sama titik leburnya. Terus dari 4A sampai ke 8A dia itu turun. Jadi tidak selalu naik, tidak selalu turun seperti pada golongan. Ini pada golongan ya. Pada satu golongan.
Kalau ini pada satu periode. Nah, satu golongan itu adalah ke bawah, satu periode ke kanan. Banyak sih. Terus setelah ini, oh ya, ini tadi yang logam. Ini adalah untuk yang logam. Dan untuk yang non logam gimana? Untuk yang non logam itu kebalikannya. Non logam itu kebalikannya. Jadi semakin ke bawah titik didis dan titik leburnya ya semakin rendah. Jadi saya ulangi lagi, dalam titik didih sama titik lebur, perbedaannya titik didih sama titik lebur adalah titik didih adalah dari cair menjadi gas. Kalau titik lebur adalah dari padatan menjadi cair. Ketika dia dalam keadaan logam, semakin ke bawah dia titik didih sama titik lelehnya semakin tinggi. Begitu dengan non logam sebaliknya, semakin ke bawah titik didih sama titik leleh atau titik leburnya dia semakin rendah. Sedangkan ketika kita bahas dalam satu periode, dia semakin ke kanan, dia semakin tinggi. Tapi ketika ketemu non logam, dia dari 4A sampai 8A dia semakin rendah. Alasannya kenapa kok 1A sampai 4A dia naik? Dia adalah berdasarkan sifat kelogamannya. Tetapi dari 4A ke 8A itu adalah posisinya sebagai non logam, sehingga dia mengalami penurunan titik didih sama titik leburnya. Dan ini ada untuk dua sifat keperiodikan yang pertama. Kalau mau bicara silakan di screenshot dulu. Habis ini kita lanjutkan untuk yang kedua, ketiga sampai kelima. Dan 1, 2, 3. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk yang ketiga ini apa teman-teman? Ketiga adalah ada ukuran atau bisa dikatakan dengan jari atom. Gimana cara meramalkan jari-jari atom itu yang besar yang mana, yang kecil yang gimana? Jari-jari atom itu bisa dilihat dengan jumlah kulitnya. Semakin banyak jumlah kulitnya, otomatis ukurannya juga semakin besar. Di sini kalau kita jelaskan secara dalam satu periode, dalam satu golongan dulu, dalam satu golongan tadi semakin ke bawah ya, semakin ke bawah itu jumlah kulitnya juga bertambah. Jadi dalam satu golongan semakin ke bawah jari-jari atomnya semakin besar dengan bertambahnya jumlah kulit atom. Terus yang kedua, dalam satu periode ini semakin ke kanan dia ukurannya semakin kecil atau jari-jari atom semakin kecil.
Dalam satu periode semakin ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Alasannya kenapa kok semakin kecil? Di sini dalam inti atom, dalam atom kan dia bukan seperti bola kosong yang tidak ada isinya. Di dalam atom itu ada muatan intinya. Muatan inti itu semakin ke kanan, itu muatan intinya dia semakin besar, sehingga elektron yang ada di sekitar kulit atom itu akan tertarik ke dalam. Ketika dia tertarik ke dalam, dia akan semakin mengkeret atau menciut atau mengecil, sehingga ketika dia semakin ke kanan, dia ukurannya akan semakin kecil jari-jarinya. Kalau kita gambarkan, kalau kita simpulkan dengan gambar, gimana sih arah jari-jari atomnya? Jadi jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar, semakin ke kiri semakin besar. Berarti di depan ke bawah semakin besar, ke kiri semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan atom dengan ukuran terbesar, jari-jari terbesar dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh golongan 1A paling bawah. Golongan 1A paling bawah siapa? Ya, benar, itu R atau fraksi. Oke, jari-jari terbesar dimiliki oleh R. Terus selanjutnya setelah kita belajar dengan jari-jari, ada lagi yang namanya adalah yang keempat. Yang keempat di sini adalah energi ionisasi. Energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa sih? Energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Jadi energi yang digunakan untuk melepas satu elektron. Jadi untuk melepas satu elektron itu tidak serta-merta hanya membuang elektronnya saja, tetapi ada energi yang dikeluarkan. Energinya itu kenapa kok bukan energi? Saya balik lagi ke yang tadi. Atom itu tidak seperti bola yang kosong. Di dalamnya ada muatan inti. Muatan inti sama elektron itu dia memiliki daya tarik, sehingga untuk memisahkan satu elektron ini perlu mengeluarkan energi yang besar untuk melepas satu elektron. Karena apa? Ada daya tarik. Jadi tidak dibuang serta-merta, ada energi yang digunakan untuk melepas. Energi ionisasi yang besar yang mana, yang kecil yang mana? Nih, dalam satu golongan ini hampir sama kayak jari-jari. Kita bisa mengacu pada jari-jari. Kalau kita acukan jari-jari, semakin besar jari-jari, jari-jari atom, dia energi ionisasinya semakin kecil. Kenapa kok alasannya semakin besar jari-jari energi ionisasinya semakin kecil? Karena kan semakin besar jari-jari otomatis elektron pada kulit terluarnya dia jauh dari intinya. Ketika dia jauh dari intinya, elektronnya akan mudah lepas. Kayak contohnya, kalau ada siswa di belakang sendiri sama di depan sendiri, di depan guru sama bangku paling belakang, lebih mudah lepas lebih mudah lepas yang belakang. Karena apa? Dia jauh dari pandangan gurunya. Contohnya seperti itu. Sehingga semakin besar jari-jari atom, energi ionisasinya semakin kecil, dia semakin mudah lepas. Kalau semakin kecil energi ionisasinya. Bagaimana kalau kita lihat dari dalam satu golongan tapi jari-jarinya gimana? Semakin besar ketika semakin ke bawah. Jadi semakin ke bawah, sedangkan energi ionisasinya saya tulis dulu dalam satu golongan biar tidak salah.
dalam satu golongan semakin ke bawah energi ionisasinya semakin kecil, sehingga ketika dia semakin kecil, jadi jika dalam satu periode karena jari-jarinya semakin kecil, sehingga semakin ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Terus. Jadi saya ulangi lagi dari energi ionisasi dari atas. Energi ionisasi itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Semakin besar jari-jari atau energi ionisasinya semakin kecil, sehingga dalam satu golongan semakin ke bawah energi ionisasinya semakin kecil, dan ketika dalam satu periode semakin ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Ketika kita simpulkan dalam bentuk gambar seperti ini, semakin ke atas yaitu semakin besar, semakin ke bawah, semakin ke kanan ya semakin besar. Jadi jika kita bandingkan, misal saya ada suatu perusahaan, ada Na dan Mg. Dari Na dan Mg, jari-jari sama energi ionisasinya lebih besar mana? Kita bisa prediksi tanpa harus melihat nilainya langsung. Na itu dia adalah golongan 1A, sedangkan Mg itu dia golongan 2A. Jadi kalau kita bandingkan Na dan Mg, jari-jarinya lebih besar mana? Jari-jari Na itu dia lebih besar dibandingkan Mg. Untuk energi ionisasinya dia lebih besar siapa? Mg. Jadi berkebalikan, energi ionisasi Mg itu lebih besar dibandingkan Na, sedangkan jari-jarinya Na dan Na lebih besar. Itu. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kelima. Ini ada afinitas elektron. Ini saya hapus dulu. Silakan screenshot dulu ketika saya sudah jelaskan. 1, 2, 3. Saya hapus ya. Yang kelima atau tadi siapa? Yang kelima, ini ada afinitas elektron. Jadi afinitas elektron itu dia kebalikan dari energi ionisasi. Itu apa? Energi yang digunakan untuk menarik
1 elektron. Jadi energi sensasi yang digunakan untuk menarik elektron. Jadi kan tadi melepas, sekarang menarik. Jadi menarik itu juga membutuhkan energi, bukan hanya melepas saja. Di sini hampir sama kayak energi ionisasi, hampir sama. Di sini semakin besar energi afinitas elektron, otomatis elektron tersebut akan semakin kuat untuk menarik elektron. Ketika dia dalam satu golongan, dalam satu periode, semakin ke kanan, dia semakin besar energi afinitasnya. Semakin ke kanan semakin besar energi afinitas elektronnya. Semakin dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar afinitas elektronnya. Intinya adalah ini hampir sama dengan sifat keelektronegativitasan, tetapi dia memiliki pengertian yang berbeda. Pengertiannya hanya kalau ini adalah menarik, kalau satunya adalah melepas. Tapi semuanya berhubungan lagi, balik lagi dengan hubungannya dengan muatan inti. Semakin kuat muatan intinya, daya tariknya itu semakin besar. Jadi semakin mudah menarik elektron. Yang keenam itu ada sifat keelektronegativitasan. Sifat keelektronegativitasan itu dia sifatnya semakin negatif. Sifat keelektronegativitasan pada umumnya adalah semakin ke kanan itu semakin besar. Kalau kita bandingkan lagi Na dengan Fg, sifat keelektronegativitasannya besar mana? Jadi keelektronegatifan ya pasti antara Na dan Mg itu lebih besar Mg. Yang lebih besar itu yang terbuka ya, jangan terbalik. Tuh. Dan untuk materi sifat-sifat kepredikan ada 6 ini ternyata. Jadi ada yang pertama tadi ada sifat kelogaman, yang kedua ada titik didih sama titik lembut, yang ketiga ada jari-jari atom, yang keempat ada energi ionisasi, yang kelima ada afinitas elektron, yang keenam ada sifat keelektronegativitasan. Sekarang kita coba mengerjakan suatu soal saya ambil dari buku Erlangga, kurikulum 13, penulisnya Unggul Sudarmo. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama saya tuliskan sebentar ya.
memiliki titik tertinggi pada A, B, C, jadi kita pilih salah satu saja. Di sini yang A ada Rina, LI, NA, KRB, CS, FR. Kita tahu bahwa LI, NA, KRB, CS, FR ini adalah golongan 1A. Jadi dia itu dalam satu golongan. Jawab yang nomor 1A. Nomor 1A, siapa yang memiliki titik didih tertinggi? Titik didih tertinggi 1A itu adalah golongan logam. Logam itu semakin ke bawah, dia titik didihnya semakin besar. Kalau kita lihat dalam tabel periodik LI, NA, KRB, CS, FR, yang posisinya paling bawah itu siapa? Yang posisinya paling bawah itu adalah FR. Sehingga FR itu memiliki titik didih yang paling tinggi. Jadi FR itu dia titik didihnya paling tinggi. Terus yang B, sekarang FCL, BRI dalam satu golongan. Ini sama saat dalam satu golongan, tapi bedanya ini adalah sifat. Ini yang A sifatnya logam, yang B sifatnya adalah non logam. Sehingga sifat logam sama non logam tadi berkebalikan. Kalau logam semakin ke bawah titik didihnya semakin tinggi, sedangkan non logam itu semakin ke bawah titik didihnya semakin kecil. Ini adalah golongan berapa? Golongan 7A atau golongan heterogen. Dalam golongan 7A semakin bawah semakin kecil, sehingga F2 itu memiliki titik didih paling tinggi dibandingkan CA, BR atau I. Terus yang ketiga ada yang C. C ini ada NA, MG, AL, SI sama P. Ini adalah susunan atau urutan pada satu periode, yaitu periode berapa? Periode ketiga. Kita tahu bahwa pada periode ketiga tadi semakin ke kanan dia titik didihnya semakin tinggi, tapi hanya sampai golongan 4. Setelah golongan 4 titik didihnya semakin turun. Jadi siapa yang memiliki titik didih paling tinggi di sini? Titik didih paling tinggi di sini dimiliki oleh golongan 3A, karena 4A sampai 8A tapi dia mulai turun. Itu dan ini jawaban untuk soal ini. Kalau mau cepat silakan di screenshot 1, 2, 3. Saya carikan soal selanjutnya. Saya tulis dulu penerapannya jawabannya.
energi ionisasi. Sini ada 5 pasangan elektron, 5 pasangan mana dari pasangan atom-atom berikut manakah yang memiliki energi ionisasi terbesar. Jadi kita sering menentukan salah satu dari setiap 3 pasangan ini. Yang pertama ada ClBr. ClBr ini adalah dia dalam satu golongan. ClBr periode yang paling besar ada di C, yang I periode yang paling kecil ada di Cl. Jadi energi ionisasi semakin besar ukuran jari-jari, dia energi ionisasinya semakin kecil. ClBr itu ukurannya paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah Cl, sehingga Cl memiliki energi ionisasi yang paling besar. Terus yang kedua ada Se, Kr sama Sr. Se, Kr, Sr ini adalah dalam satu periode, tetapi dia loncat-loncat golongannya. Dia periode, kalau kita lihat dari golongan 2 bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya. Berarti dia periode 5. Di periode 5 ini Kr itu periode 5. Kr tapi helium, neon, argon, krypton. Krypton periode 4. Ini periode 4. Ini Se periode 4, Sr periode 5. Siapa yang memiliki energi ionisasi paling besar? Energi ionisasi paling besar dimiliki oleh Kr. Karena apa? Kr itu dia posisinya paling kanan. Ketika dia semakin ke kanan, ukuran jari-jarinya semakin kecil. Ketika jari-jari semakin kecil, energi ionisasinya semakin besar. Tapi di sini kenapa kok Kr sama Sr itu dia ukurannya Kr sama Sr itu dia lebih besar Kr untuk energi ionisasinya? Karena Sr sama Kr ukuran jari-jarinya lebih besar Sr, sehingga Kr energi ionisasinya lebih besar. Semakin kecil jari-jari, energi ionisasinya semakin besar. Saya ulangi terus-menerus agar kalian menjadi ingat atau menjadi notice ketika terdengar jari-jarinya semakin besar. Di sini yang ketiga atau yang C ada K, Ga sama Br. Helina K, berarti dia periode 4. Ga dia sudah periode 4. Br dia juga periode 4. Dia sama-sama semuanya periode 4. Ini golongan 7A, ini golongan 3A, ini golongan 1A. 1A, 3A, 7A. Berarti dia semakin ke kanan. Semakin ke kanan, pasti jari-jarinya lebih besar yang paling kiri. K ukuran jari-jarinya lebih besar dari Ga, Ga ukuran jari-jarinya lebih besar dari Br, Br ukuran jari-jarinya K itu benar, Ga lebih besar daripada Br, sehingga Br memiliki ukuran jari-jari paling kecil. Ketika jari-jari paling kecil, berarti energi ionisasinya juga paling besar. Terus yang keempat atau yang ke D. D ini ada boron, ada fosfor sama bromo. Bromo ini dia tadi golongan 7A, periode 4. Fosfor itu dia golongan NP, periode 3, golongan 5A. B itu dia periode 2, periode 2 benar, periode 2, golongan 3A. Siapa yang memiliki energi ionisasi paling besar? Kita lihat jumlah kulitnya dari periode saja sudah kelihatan.
P itu adalah dia golongan 5A periode 3. Sedangkan boron itu adalah periode 2, Br periode 4. Jumlah kulitnya paling besar dimiliki siapa? Paling besar dimiliki Br dan paling kecil dimiliki oleh B. Semakin banyak kulitnya, ukurannya semakin besar. Sehingga kita cari yang ukurannya yang paling kecil atau kulitnya paling sedikit. Berarti siapa? Yang paling kecil adalah yang boron. Sehingga B memiliki energi ionisasi paling besar. Selanjutnya Al. Yang kelima ada Al, ada De sama Sb. Al itu dia adalah golongan 3A periode 3. De golongan 4A periode 4. 4A dia periode 4. Sb itu golongan 5A periode 5. Periode 5. 3A, 4A, 5A. Kita lihat lagi jumlah kulitnya. Kulit Al itu ada 3, kulit De ada 4, kulit Sb ada 5. Sehingga yang memiliki energi yang sangat besar siapa? Kita acukan lagi ke jari-jari. Semakin kecil jari-jari itu energi ionisasinya semakin besar. Semakin besar jari-jari, energi ionisasinya semakin kecil. Sehingga memiliki energi ionisasi terbesar adalah yang Al atau aluminium. Jadi kalau melihat energi ionisasi, kita langsung ajukan dengan ukurannya. Bisa kita lihat dengan jumlah kulitnya. Itu yang paling mudah ketika kita dikasih bukan dalam satu periode dan bukan dalam satu golongan. Lihat aja jumlah kulitnya. Terus apa lagi? Soalnya yang bisa kita kerjakan, saya carikan lagi. Manakah atau memiliki energi ionisasi lebih tinggi? Sebagian besar sinar alfa ini gerakannya adalah menusuk. Ada NA Dan sebagian kecil atau dia dibelokkan dan dipadukan. jelaskan. Ini artinya apa? Di sini nanti penjelasannya akan saya jelaskan dengan kata-kata, tidak akan saya tulis. Jadi di sini ada Na sama K. Na sama K ini kita bisa tahu dia satu periode atau satu golongan. Kita lihat dalam tabel grafik, Na sama K itu dia letaknya adalah dalam satu golongan. Golongan apa? Golongan 1A. Kita pernah menghafalkan ya, kalau golongan 1A itu menghafalkannya adalah 1A itu Helina kawin sama Robi karena frustasi. Di sini dalam satu golongan Na sama K itu variabelnya lebih besar mana? Lebih besar K dibandingkan Na. Sehingga kita bisa tahu tadi jumlah kulit Na itu pasti lebih sedikit. Karena lebih sedikit otomatis energi ionisasi. Di sini kurang ya. Di sini energi, ini ionisasi. Energi ionisasinya atau saya tulis EI. Energi ionisasinya pasti lebih besar Na dibanding K. Alasannya adalah yang saya jelaskan barusan.
jumlah kulit DNA itu dia lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan K atau potasium, sehingga semakin kecil jari-jari, semakin kuat muatan intinya, semakin besar energi ionisasinya, sehingga elektron yang ada di Na itu lebih mudah, lebih susah keluar atau lebih susah untuk dilepaskan dibandingkan elektron yang dimiliki di K atau potasium. Itu adalah penjelasannya, dan jawabannya adalah Na energi ionisasinya lebih besar daripada K atau potasium. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga akan kita pelajari tentang judulnya sifat keperiodikan ini membantu kalian atau membantu Anda dalam pembelajaran kimia di kelas 10. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.